Salah satu sektor terbaik yang dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah adalah sektor UMKM. Hari ini kita akan berkunjung dan belajar dari kelompok pengrajin rotan Uwey Pambelum yang terletak di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana dan keadaan dan juga apa saja yang dapat kita pelajari dari UMKM Bahlap kali ini bersama dengan saya Priyanto Rangkap. Mari ikuti saya di UMKM Bahlap. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Senang sekali dapat berkunjung di sini di kelompok pengrajin rotan Uwey Pambelum, Uwey Ibu ya. Pambelum. Dengan Ibu siapa? Ibu Tuti. Ibu Tuti, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dan juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Uwey Pambelum berdiri sejak kapan, Ibu? Sejak tahun 2016 untuk legalitasnya. Kalau sebelum dilegalitas itu pada Jadi, tahun? mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Jadi usaha ini usaha turun temurun. Usaha keluarga? Usaha keluarga. Baik. Jadi diwariskan untuk anak-anak, kemudian cucu-cucu lagi. Oke, jadi untuk Uwey Pambelum ini sendiri adalah lebih diprioritaskan untuk pengrajin rotan, kurang lebih seperti itu. Pengrajin rotan. Contohnya seperti yang ada di ini belakang. Oke, kalau seandainya saya mau ajak Ibu untuk memberitahu pemirsa yang ada di rumah semuanya apa-apa saja barang-barang yang ada di sini. Mulai dari depan mungkin Ibu. Oke. Kalau ini namanya tas botol namanya. Tas botol. Mereka, ini karena agak sedikit unik ya, karena ada agak tutupnya. mirip botol, jadi dinamakan tas botol. Ya. Untuk pengerjaan sendiri kalau tas botol Kalau pengerjaannya sendiri mungkin untuk satu hari itu dapat satu piece, karena memang untuk prosesnya itu memang lama, karena kita menggunakan mulai dari mesin, metodenya semuanya manual. Tradisional. Ya, kita pakai manual. Dikerjakan pakai tangan langsung. Pakai tangan langsung. Wow. Jadi bukan mesin. Jadi karena dia nggak pakai mesin, jadi untuk keawetannya dia lebih tahan lama dan teruji ya. Iya. Jadi kalau seandainya untuk proses satu tas botol ini memerlukan waktu dikerjakan satu orang dan satu hari. Iya. Kalau seandainya banyak orang juga bisa lebih dari itu ya, pasti Bisa Bu lebih Tuti ya. dari itu, ya. Oke, selain motif ini apa saja yang ada di sini? Kalau di sini saya lihat ada banyak Bu ya. Ya, ada banyak. Ini ada beberapa yang sudah kita kombinasikan dengan beberapa bahan lainnya. Ya, untuk bahan kombinasinya kita menggunakan vinil atau kulit semi. Wow. Jadi kita untuk keterampilan untuk kombinasi kulit ini juga kita dapat melalui pelatihan-pelatihan. Jadi kita ambil ilmunya, kita nggak sampai di situ aja. Jadi kita kerjakan lagi di rumah, kita coba walaupun kita banyak gagal, tapi kita selalu coba sampai akhirnya kita berinovasi berhasil. terus Ibu ya. Iya. Jadi sudah tahu dasarnya dulu, setelah itu mengunjungi sebuah pelatihan dan dikolaborasikan dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Iya. Kalau selain tas, saya lihat ada banyak juga ya. Di sini ada gelang. Ada gelang. Jadi itu sebenarnya terinspirasi kenapa kita buat gelang, kenapa kita buat gantungan kunci, karena biasanya ada limbahnya. Sayang kan limbahnya yang kecil-kecil daripada terbuang. Betul. Jadi kita gimana caranya dimanfaatkan kembali hingga bisa dapat nilai ekonomi lagi. Oke, jadi aku sedikit banyak mendapatkan edukasi hari ini. Jadi untuk seni menganyam rotan ini ada banyak yang dapat digunakan menggunakan rotan atau bahasa khas Kalimantan itu uwey Bu ya. Uwey. Ada tas juga, ada gelang, ini ada aksesoris. Ini gantungan kunci ya. Gantungan kunci. Saya semakin penasaran sebenarnya untuk proses UMKM ini dan ceritanya seperti apa. Boleh nggak saya diajak ke dalam untuk main bagaimana caranya? Ya, mari silahkan. Oke, saya sudah tidak sabar. Ini ada beberapa pengrajin kita. Kebetulan kita juga memanfaatkan masyarakat lokal karena memang pada dasarnya kegiatan ini adalah memang dari masyarakat kita sendiri. Wow. Ya. Saya mau sapa dulu ibu-ibu di sini. Halo ibu-ibu. Jangan tegang, santai. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung. Saya permisi Bu ya. Ya, semoga saya bisa bergabung menjadi salah satu bagian dari pengrajin rotan Uwey Pambelum. Ibu, bagaimana? Masih semangat? Ini buat apa? Bikin tas laptop. Untuk tas laptop ya. Wow. Berarti hari ini saya bergabung bersama dengan Ibu. Ini bukan kelompok arisan kan, Bu? Bukan. Iya, ini kelompok penganyam kerajinan rotan ya. Dan semua dilakukan serba manual. Ibu yang baju kuning masih lihat Bu pakai jarum.
Nggak pakai kacamata? Luar biasa Ibu ya, aman matanya berarti ya. Masih gagah. Masih gagah. Jadi untuk proses pembuatan anyaman rotan ini, Ibu Tuti, yang paling pertama dilakukan itu apa? Nah, Masyarakat ingin ya, tahu mungkin. Dari pertama itu pastinya kita kan mencari bahan langsung. Betul. Kita biasanya cari bahan itu langsung pergi ke hutan. Nah, biasanya kalau dalam jumlah banyak, pesanan dalam jumlah banyak, kita selain mengambil dari hutan, kita juga mengambil dari petani rotan Di desa. daerah Desa Gohong ini ya? Enggak, Dari luar? Iya, dari luar. Oke. Jadi desa tetangga lah. Oke. Jadi kalau untuk Desa Gohong ini kebanyakan itu adalah pengrajinnya. Ya. Jadi kita juga kerjasama dengan desa yang lainnya yang banyak petani rotannya. Oke. Jadi untuk bahan bakunya kita sudah punya bahan baku sudah tersedia, juga SDM-nya juga. Udah ibu-ibu Iya. yang luar biasa ini ya Bu? Iya. Baik, Jadi kebetulan yang dibawa ini muda-muda semua, kurang lebih ibu-ibu beranak 2 lah. Tapi kelihatan seperti masih muda semua Bu. Masih muda lah, semangat mereka masih ya semangat lah. Kalau untuk di kelompok pengrajin rotan UAI Pambelum ini, untuk proses perkumpulan dan pembuatan ini biasanya kalau seandainya seperti sekarang kan kita sedang membuat Iya. untuk tas laptop. Kalau dalam satu hari gotong royong seperti ini bisa diselesaikan berapa pesanan, Bu Tuti? Ini sebenarnya bukan untuk per piece-nya bukan dihitung untuk per hari, tetapi per prosesnya. Misalnya untuk mengelemnya biasanya butuh waktu sehari. Oh, Terus baik. untuk nempelnya butuh sehari lagi kayak Oke, gitu. berarti tidak langsung selesai tidak untuk hari langsung ini ya? selesai per piece, tapi biasanya kelihatannya itu langsung waktu proses akhirnya. Oh, ini langsung dapat berapa puluh piece kayak gitu. Oke, ini salah satu contohnya ya. Ini masih belum jadi. Oke, Kebetulan mungkin kita baru dapat boleh orderan. nggak saya diajarin gitu Ibu? Diajarin bagaimana sebenarnya untuk proses pembuatan awal, contohnya sih ya untuk tas laptop ini. Oh, yang pertama itu kita harus punya bahan dulu. Bahannya bahan rotan. baku, ya bahan Itu yang baku bergelantungan rotan. di belakang bukan? Ntar ya, saya ambil dulu. Boleh. Oh, itu yang bahannya Pak ya? Ini bahannya, ini biasanya kita sebut bakal namanya. Bakal. Ya, ini masih belum diserut. Ini rotan yang dari hutan itu kan ya? Yang ketan bulat-bulat dari Bu rotan. ya? Yang bulat-bulat ini sudah dibelah. Kebetulan ini masih belum diserut. Oh, itu udah diwarnain? Ini yang sudah diwarnakan, diwarnai. Berarti kalau seandainya untuk warna dasar rotan putih seperti ini Bu, Ya, Ibu ya? putih agak kekuningan sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ini kalau diwarna seperti ini menunggu berapa lama lagi Ibu? Itu proses pewarnaannya, kebetulan kita untuk proses pewarnaan kita masih menggunakan pewarna alami. Iya. Jadi untuk proses pewarnaan itu kurang lebih 2 hari. 1 hari itu khusus untuk perendaman. Ya, Oke. jadi kita rendam dengan lumpur. Lumpur ya? Ya, lumpur sungai. Langsung kita ambil dari Sungai Kahayan ini. Kemudian seterusnya 1 hari lagi proses perebusan. Tidak pakai pewarna ini ya Bu ya? Enggak. Pakai Wow. daun tepanggang namanya. Kalau yang merah dari? Nah, itu kunyit. Jadi kunyit dicampur apa namanya nih? Sumba sedikit. Nah. Oke, warna karena merah. saya tahu kalau kunyit itu warnanya kuning ya? Ya, kuning. Jadi kunyit itu fungsinya untuk mengikat warna. Wow. Ya. Oke. Kita sudah ada bahan. Nah, setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, Bu jadi Tuti? setelah ada bahan baru ada proses menganyam. Menganyam. Ya itu. Ibunya lagi menganyam. Ibu bisa nggak deket kita di sini? Kita mau belajar dikit nih Bu. Iya, harus. Sekarang kita udah datang jauh-jauh di sini. Oke. Nah, ini ibunya kebetulan sedang menganyam tas. Jadi yang kita gunakan ini sebenarnya tikar. Seperti tasnya itu. Oh, yang warna ini Bu ya? Iya. Wow. Yang itu, ini iya. tasnya ini nah, Oh. yang ini. Di sini bikin kembangnya. Awalnya gini Bu ya? Awalnya gini, Oke, Awalnya oke, gitu oke. ya. Jadi saya bingung nih, ada berapa total ini Bu? Hah? Bijian ini? Lebih 200. Kalau ini kan bijinya kecil, Iya, 220. Dihitung manual ya? Dihitung manual. Jadi Nanti Ibu jawet sendiri? Ya. Jadilah seperti itu? Ya, jadilah seperti itu. Saya bisa stres tuh Bu kalau jadi ini 220. Jadi orang menganyam itu harus pandai matematika. Kalau Wow. nggak
nggak nemu hitungannya itu nggak dapat motif. Oke, jadi untuk proses menganyam Rasanya besar dari komputer lagi ini. besar Ibu, luar biasa ya. Jadi tiap hari memang harus dihitung dulu 220. Ya, lebih bisa lebih. Bisa Bisa lebih. lebih kalau besar ininya Itu kurang tergantung. sedikit. Itu tergantung ini. Kalau kecil Tergantung ini, mili, ukuran mili. banyak kan banyak Mili maksudnya ininya. ukuran helai Nah. daun. Oke, dan setelah itu dipisah warna, ada yang Ya, merah. ada. Bagaimana cara Ibu untuk bisa kasih tanda-tanda seperti ini? Ya, Ada untuk bikin ini nah. Iya. Sampai di sini kan ini nggak pakai perkiraan ya? Main feeling berarti. Iya. Wow, hebat nih Bu nih. Kalau nggak pakai ini nggak bisa jadi ini. Luar biasa Bu ya. Jadi Baik, baik. mereka ini sudah ahli sudah dalam menganyam. Jadi kita berdayakan lagi mereka biar bisa juga apa namanya ini Oke. membuat. Kalau untuk motif sendiri bagaimana? Ditentukankah atau sesuai dengan ini? Sesuai dengan imajinasi? Oh, itu pesanan. Kalau ada pesanan ya bikin seperti yang dipesan orang. Kalau pakai imajinasi belum dipesan orang. Tapi pasti ada yang beli dong karena Pasti bagus-bagus. ada. Oke. Pasti Oke, ada, jadi pasti habis. disatukan gitu Bu ya? Ya, ini untuk duduk gini. Untuk di bawahnya ya, untuk alasnya. Jadi bikin Alasnya. pola dulu. Bagaimana cara Ibu tahu ukurannya? Diukur dulu kah atau tidak? Ukur kira-kira kalau orang minta 10 cm ya 10 cm dari sini ke sini. Ada alat ukurnya? Ada. Atau Ibu pakai tangan? Oh, saya kira manual juga oh, tidak ya? Iya juga kita Pakai meteran. Tidak, pakai meter. Oke. Kalau orang minta 13 ke sini sedikit, kalau minta 10 segini, kalau minta 5 ya gini. Oke. Susah dijelaskan. Pemirsa yang ada di rumah, pemirsa UMKM Bahalap, membuat rotan tidak segampang yang kita lihat Bu ya. Iya. Jadi yang paling pertama itu yang harus kita siapkan itu yang paling penting itu adalah bahan. Bahan. Setelah bahan itu harus sesuai Ya, jadi dengan kita keinginan. proses, kita proses dulu. Jadi prosesnya itu juga lama, biasanya ada beberapa proses. Jadi Oke. dari umpamanya mengambil dari hutan, setelah mengambil dari hutan ada yang namanya proses maruntih. Jadi maruntih itu membuang kaca-kaca rotan. Nah, fungsinya kenapa harus dibuang kaca-kaca rotan itu supaya nanti untuk ketika pewarnaan warna itu menempel. Oke. Jadi kalau nggak bersih kacanya itu pewarnaannya nggak maksimal hasilnya. Dan dapat membahayakan untuk penggunaan nanti Bu ya. Iya. Oke, oke, Kemudian setelah meruntih juga nanti ada proses lagi namanya ngalingking. Ngalingking Nah, apa, Bu? Ngalingking. Ngalingking. Jadi ngalingking itu proses membuang buku-bukunya. Oke. Jadi biar rata rotan ini biar rata karena biasanya buku-bukunya itu kan Nah, ini ada ada yang bukunya. Ini Nah, ini, itu. nah ini bahaya kalau dalam proses itu buku-buku itu masih ada itu bisa membuat tangan itu luka. Oke, oke. Ini ada tanda-tandanya Bu ya. ada. Jadi proses ngalingking itu masih dalam proses apa namanya masih belum dibelah rotannya. Oke, oke, oke. Nah setelah dikalingking biasanya kita jemur dulu. Jemur sekitar berapa lama? Bu Tuti? Nggak lama juga sih. Nah, 2-3 hari mungkin ya? gua sehari, Satu hari paling aja ya? setengah hari ya. Paling 1 jam aja. 1 jam atau. Oke, setelah proses penjemuran selesai, Nah baru dibelah. baru dibelah dan setelah itu Dibelah sesuai dengan besar kecilnya rotan. Oke, oke, oke. Jadi besar kecilnya rotan setelah dibelah baru proses apa namanya penganyaman ini ya. nggak langsung. Enggak langsung. Itu proses menjangat. Nah dalam proses menjangat itu ada 5 proses menjangatnya. Ya mulai dari proses pertama jangat apa? Jangat ini apa nih Bu? Bakal. Pak, kita ambil kah contoh jangatnya? Boleh. Oke nanti dulu ya mereka ambil dulu. Macam mana? Jadi jangat mulai dari menjangat itu ada 5 proses sampai. Kalau menjangat ini apa? Penghalusan ya? Iya, atau- penghalusan setelah dibelah kita apa namanya? Dia kan masih ada hatinya. Iya, iya, Jadi iya. yang kita ambil itu kulit rotannya. Jadi kulit rotan. Yang ininya. Beda dengan hati. Kalau hati rotan, biasanya kalau hati rotan itu diproses menggunakan mesin. Seperti sembilu, diambil sembilu. Iya. 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 Ini kan yang lunaknya Bu ya. Nah, Tapi ini jadi bisa putus ya? Bisa patah? Bisa kalau Bisa. lama, ini nggak bisa nah. ini nggak bisa kalau dia masih ada patah. kacanya bisa. Nah, gini. Kalau patah itu artinya kacanya nggak bersih. Oke. Nah, gini, Nah itu jangat. Nah, Nah, Oh, ini ya? jangatnya. Jadi jangat itu mulai dari rotan bulat
itu yang setelah dibelah pasangnya. itu ada 5 kali. 5 sebenarnya. Bayangkan, Oh gimana? Ini harus ada 5 ini gitu? iya. Jadi ukurannya beda-beda. Ya ampun. Nah, makanya harga rotan itu mahal karena prosesnya, apalagi wow. yang manual ini. Jadi Ini cuma 3 masyarakat, aja, Bu, ya? Tiga, masih Bisa 3 ini, dirubah masih dulu, bisa dirubah bisa ini, dirubah. bisa dilepas. Oh ya, ini Dilepas, dari dirubah sesuai ujungnya. dengan fungsinya. Jadi Ini digunakan apa kalau jangat ini? Ini kalau sudah halus gini, Ya. kalau sudah kan ini kan sudah rata. Nah, ini Iya. kan belum rata. Ini kan sudah rata. Ini pakai pisau lagi. Oke. Pakai ini pisau. setelah kita proses jangat 5 Baru kali, Oke. baru itu masih belum proses, masih dalam tahap proses. Setelah jangat, Setelah proses apa jangat, lagi? proses maikis. Maikis itu menyerut Menyerut untuk rotan serbuk-serbuknya ya. menggunakan pisau. Jadi menyerut rotan itu memarut, istilahnya maikis itu menyerut sampai tipis, Sampai halus. sampai halus. Jadi kayak gini. Oke, setelah proses penyerutan apa lagi? Setelah proses penyerutan itu pewarnaan. Pewarnaan itu sampai 1 hari ya? Ya, Direndam kan ya? tergantung 2 hari. Jadi 2 hari untuk 1 hari itu perendaman, Oke. satunya hari lagi itu proses pewarnaannya, merebusnya. Oke, oke. Merebus. Nah, setelah pewarnaan baru membentuk pola. Nah, Oke. polanya ini seperti ini. Setelah terbentuk pola baru dianyam. Oke. Nah, finishingnya kita gunting lagi. Setelah selesai kita gunting. Gunting rata ya? Ya, itu yang sudah selesai kita ambil ya. Boleh saya beli? Boleh, Bu. Mantep. Nah, ini motif batang garing. Wow, jadi ini hasilnya ya? Ya, Oke, pemirsa UMKM Bahalap, ini bukan saya yang buat ya? Tapi itu ibu yang buat. setengah jadi, bahan setengah jadi. Yang jadinya kita ambil ya. Oke. Ini belum talinya, Bu ya? Ya, belum. Ini contoh, salah satu contoh kalau sudah selesai. Ini tas wanita namanya. Oh, ini udah selesai, Bu ya? Ini yang sudah selesai. Wow. Yang ini seperti ini. Tapi ini harus berkolaborasi dengan mesin yang pasti ya? Iya, Karena benar. untuk Sama atasan. mesin. Kalau pesanan orang sama kulit ya bikin gini, kalau sama enggak pakai Kalau yang originalnya ada Dari dalam belakang. lemari. Coba Leni, Duan Leni. Oke. Berarti kalau seandainya untuk proses... Kunjun Leni. Kunjun. Oke, berarti untuk Beken bang lemari. proses pembuatan ini, kalau seandainya dari proses prepare atau persiapan sampai dengan selesai, berarti totalnya sekitar seminggu mungkin, Bu ya? Karena kan kita harus kolaborasi juga nih. Persiapan Ya, bahan. Persiapan bahan. Makanya untuk prosesnya yang paling lama itu proses pembahanan. Iya, iya, ini iya. yang kalau enggak Ini tidak pakai kulit. mesin ya. Ini pakai mesin juga. Tapi tetap harus kolaborasi nih, Bu ya, karena kalau orang minta. tapi tergantung Tergantung pesanan. Luar biasa nih. Ini memakan waktu sekitar 1 minggu ya. 1 minggu. Oke, Kalau oke, oke. menganyam itu sehari bisa selesai 1 piece. Selain tas apa lagi nih, Bu Tuti dan Ada teman-teman di sini? beberapa hasil kerajinan kami. Selain tas itu tikar. Ada tikar. Kemudian topi itu. Ada topi. Oh, itu kalau ke pantai bisa pakai itu, Bu ya. Silakan dicoba. Iya. Testinya boleh. Nanti saya coba sendiri. Selain topi apa lagi nih, Bu? Ada beberapa juga. Itu yang untuk pukul kasur ya? Pukul kasur. Oke. Nah, ini Itu jadi itu baru ini. kita memang saat ini ya memang untuk koleksinya masih ini. Setelah proses. Berarti menggunakan proses yang panjang ya. Prosesnya Nah, kalau untuk kue Pambelum ini sendiri untuk distribusinya, Bu, kalau saya udah selesai, yang untuk pengambilan atau didistribusikan kemana biasanya? Orang-orang pembeli itu banyak dari mana? Jadi pertama yang pembeli itu masih dalam lingkup Kalimantan. Kalimantan. Artinya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalbar ataupun Kaltim. Yang paling banyak itu Kaltara. Kaltara ya? Jadi Kaltara itu kebetulan kami biasanya memang ada apa namanya ini reseller. Iya, iya. Dan juga ada beberapa toko
Nah, beberapa toko yang memesan, toko souvenir khusus ini oleh-oleh khas Kalimantan. Jadi seputaran Kalimantan, kemudian ke Bali. Nah, kalau ke Bali itu lumayan lah. Bali ya? Iya. Oke, berarti tidak hanya mencakup untuk di area Pulau Pisau saja, Bu ya? Iya. Udah sampai ke provinsi tetangga dan sampai nyebrang pulau juga nih? Sampai ke Bali. beberapa. Paling jauh kemana, Bu Tuti? Paling jauh di mana ya? Pak Yani, gimana? Ke Bali. Ke Bali, ya. Udah nyebrang, Bu ya? Udah nyebrang. Wow. Kalau seandainya kita mengingat-ingat yang kemarin untuk kendala dalam proses untuk pembuatan kerajinan menggunakan rotan ini apa nih, Bu? Mungkin kepada masyarakat yang di rumah juga ingin tahu nih. Karena kan kita tadi cerita persiapan saja. Kalau kendala nih, kira-kira yang pernah dirasakan atau yang sering dirasakan untuk pelaku UMKM seperti ini? Ya, yang pertama itu mungkin kendalanya yang pertama itu terkendala di modal. Kadang biasanya, kalau kita ada pesanan banyak, kita memerlukan modal yang banyak juga. Nah, apalagi waktu ada pandemi itulah ya lumayan agak pusing lah memikirkan hal itu. Untung ada beberapa persiapan lainnya. Berarti kemarin sempat stop nih waktu pandemi atau tidak? Kenapa? Kemarin waktu pandemi sempat stop atau tidak? Enggak, untuk kita produksi? tetap produksi. Kita tetap produksi, kita tetap percaya kalau barang kita ini bisa laku ya. Apalagi pandemi ini kan kita yakin bahwa pandemi ini bisa berakhir dan nanti bisa membuka lagi peluang-peluang yang lain. Nah, jadi kita tetap stok. Nah, kebetulan kemarin itu sempat mulai dari Maret sampai April lah produksi kita, pemasaran kita agak susah. Nah, setelah akhir April, masuk April, Mei, baru Mei, mulai terbuka lagi. Karena memang beberapa ekspedisi kemarin sempat tertutup semua. Agak susah karena keadaan jadi ada beberapa ekspedisi yang memang wilayah-wilayah tertentu yang memang jalurnya ditutup, jadi kita nggak bisa ngirim barang. Ya begitu. Nah, itu salah satu kendalanya ya, selain modal juga terkendala pandemi kemarin. Selain itu apa lagi nih, Bu, yang biasanya dirasakan? Kemarin memang karena ini kan sempat beralih juga, beberapa pengrajin kita sempat beralih maksudnya beralih ke pekerjaan lain, sehingga beberapa untuk penyedia bahan. Penyedia bahan kemarin sempat susah kita mencarinya. Jadi itu pas ada pesanan banyak, jadi kita kebingungan mencari agak gelabakan nih, Bu ya? Agak gelabakan, tapi kita tetap kerjasama dengan beberapa kelompok UMKM lainnya. Jadi kerjasama, kolaborasi. Jadi itu. Oke. Kemudian kalau seandainya kita berbicara untuk kendala, jadi ada beberapa hal. Selain juga sumber daya manusia yang paling penting ya. Karena kalau seandainya tidak ada SDM, susah, tidak ada yang mengerjakan. Tidak ada yang mengerjakan. Betul. Jadi harus berimbang antara SDM-nya sama SDA-nya, harus berimbang. Kalau banyak SDA-nya, kalau nggak ada SDM kan susah juga ya. Ya, ada banyak SDM, SDA-nya nggak ada, gelabakan juga kita. Kalau seandainya untuk pencapaian yang pernah dirasakan oleh kelompok pengrajin rotan di UW Pambelum ini apa? Pencapaian mungkin kepada masyarakat memberitahukan apa yang pernah dicapai selama berjalan dari tahun 2016 ya, ketika dilegalkan. Kira-kira selain tadi tas-tasnya, produk-produknya nyebrang nih ke Pulau Bali, apalagi nih, Bu, yang pernah dirasakan? Iya, sebenarnya lebih ke sukanya ya gini, soalnya kita ini bukan hanya sebenarnya pertama ya, untuk awal dari usaha ini sebenarnya bukan untuk berbisnis sebenarnya, bukan untuk berusaha, tetapi gimana ya, awalnya itu sifat rasa kasihan dulu. Dulu memang nggak ada niat sebenarnya untuk mengerjakan atau berwirausaha di bidang kerajinan rotan. Cuma dulu kalau boleh cerita suka dukanya. Iya, boleh, Bu. Suka dukanya. Jadi awal mulanya itu kenapa kelompok ini berdiri. Jadi awal mula kelompok itu berdiri sebenarnya dulu waktu sebelum ada kelompok ini kita harus memasarkannya ke Palangkaraya. Jadi ibu dulu
menganyam itu nabung istilahnya Iya, kan. iya, iya. Nabung sebulan itu dapat berapa? Sebulan dapat 4 tikar. Jadi 4 tikar ini bingung mau mencari pasarnya di mana. Iya, iya. Nyari pasarnya di mana? Ya jadi harus ke Palangka dulu mencari pasarnya. Sedangkan kita di Palangkaraya hanya dapat satu kenalan saja. Iya. Nah, kadang kita ke Palangkaraya, ibunya ke Palangkaraya dan juga harus nyewa motor untuk mengantar ibu. Jadi nyewa motor tahu-taunya sampai di Palangkaraya cuma 1 tikar aja yang kebeli, 3 tikarnya itu dibawa pulang. Kan nggak kebayang rasa sakit, rasa capeknya gimana dan Jaraknya lumayan ya. jarak Pulang Pisau antara Pulang Pisau dengan Palangkaraya kan agak lumayan Iya, jauh. 2 jam 3 jam. Kemudian harus membayar tukang ojeknya lagi. Jadi penghasilannya itu malah Minus. Iya minus. Ya dan itu kasihan kan Itu sama di tahun berapa seingatku itu kita sampai? itu tahun sekitar tahun 2015 lah. Iya. 2015. Jadi kita ini dibina oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia ya, 1 tahun kita berdiri, kita langsung ditemukan oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia ini membantu dalam sarana prasarana. Jadi mereka melihat memang oh ini apa namanya Layak nih ya, layak. untuk Iya. menjadi merger gitu ya. Jadi mereka melihat bagaimana ini apa namanya potensi kita lah di Desa Gohong ini. Baik. Dari segi sumber daya alamnya, kemudian dari segi sumber daya manusianya. Ini kan bisa lah untuk dibina gitu. Jadi kita mendapat sarana prasarana dari Bank Indonesia. Jadi nggak hanya sarana lah, jadi ada beberapa pembinaan lain yang diberikan oleh Bank Indonesia, mulai dari pelatihan keterampilan, kemudian pelatihan untuk pemasaran, bagaimana caranya menggunakan apa namanya media sosial untuk memasarkan produk kita. Supaya saling berkesinambungan dan mengikuti perkembangan zaman pasti. Iya. Nah itu dari situlah ya, memang terbuka kayak gitu pasar-pasar setelah kita mengikuti beberapa pelatihan ini kita tahu, kita sadar oh ini kita perlu belajar misalnya dari sosial media. Bagaimana cara kita bermitra itu diajarkan sama Bank Indonesia merger Bank Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Saya banyak sekali dapat pelajaran dan juga mengedukasi seluruh masyarakat pelaku UMKM yang ada di rumah yang pastinya untuk seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah. Dari ibu-ibu kelompok di sini mendapatkan inspirasi dan juga pelajaran penting hari ini bahwa dari segala sesuatu itu bisa dimulai kalau seandainya memang ada kemauan, Bu ya. Iya. Oke. Baik. Adakah harapan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah mungkin yang sekarang mungkin sedang bingung ingin buka usaha apa? Jadi peluang itu dapat ditemukan dari mana saja, kapan saja. Jadi tergantung kita melihat. Nah, dari segi mana kita melihat peluang itu. Jadi peluang itu bisa berkembang apabila kita melakukan sebuah aksi. Jadi yang pertama itu kita harus cermat melihat peluang, kemudian kita niatkan, lalu kita melakukan sebuah tindakan. Jadi insya Allah peluang itu ada dan juga dia akan bisa berkembang kalau kita memang ada kemauan. Saya dengan adanya niat kemudian kita beraksi untuk kebaikan, insya Allah dibukakan jalan. Baik, ada lagi mungkin Ibu? Cukup? Udah cukup aja. Baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Kami langsung hadir bersama dengan pengrajin rotan, kelompok pengrajin rotan UE Pambelu yang ada di Desa Gohong, Bu ya. Ya, Desa Gohong Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akan bertemu lagi di UMKM Bahalap selanjutnya. Saya Priyanto Rangkap. Terima kasih. Ibu boleh dadah-dadah dulu? Oke.